Nah kemarin dengar kan anak ada ibu-ibu, kenapa mau buka belum? Wah janji tanya janji hari ini mau buka. Saking ditungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast bertema karena edukasi. Hari ini kita akan bincang dengan salah satu penjual seblak yang paling terkenal di Kampung Cijeruk, yaitu warung kecil samping Yayasan Bakti Sosial. Mari kita dengarkan cerita dan pengalaman dari beliau. Selamat datang Pak Haji. Selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Pertama-tama bisa ceritakan nih Pak Haji tentang diri Pak Haji dan bagaimana perjuangan Pak Haji dalam mendirikan warung ini. Oh ya, itu mah memang udah lama. Ya semenjak pindah ke sini aja ke Cijeruk, berarti dari tahun udah hampir 10 tahun. Jadi ya jualan sebelah kan memang udah pindah-pindah. Jadi sebelum orang lain tuh memang saya dulu yang pernah jualan sebelah ke sini. Oh, jadi pertama Pak Haji itu yang jualan seblak Pak Haji sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Maka dari sini sampai keliling kan jualan keliling sampai mangkal di sana di depan sana. Maka pindah lagi ke rumah ya pindah ke sini. Memang banyak sih tantangannya banyak. Jadi nggak ya harus kuatnya di situ. Jadi jangan mengharapkan rame. Kita harus berani melawan sapinya gitu kan. Pasang surutnya Itu harus ada pasang surutnya. Jadi kita harus kuat. Kalau nggak kuat ya resikonya itu bangkrut kalau nggak kuat. Soalnya kan namanya jualan kan banyak saingan. Itu kalau alhamdulillah sih ya, kalau masalah saingan banyak, tapi kalau masalah mungkin ya kata orang sih ya, bukan kata saya sendiri, kata orang kan memang beda rasanya. Yang pertama rasanya kan kalau saya kan kalau orang lain kan bumbunya nggak pernah digoreng dulu, paling udah dimasukin ke katel sama air udah. Kalau saya kan digoreng dulu supaya masak gitu, jadi nggak ada rasa mau bawang putih itu kan nggak ada gitu. Karena matang itu. Oh, jadi itu yang dapat membedakan antara seblak dan yang lainnya. Jadi kualitas dari seblak itu. Jadi Pak Haji lebih ke restoran yang rasanya. Makanya ya kalau masalah harga sih memang jauh sih dia. Karena kalau di restoran kan karena bumbunya bumbu restoran, jadi dipasang di kampung ini kan memang nggak sesuai sebenarnya. Nggak bisa sesuai target harga gitu kan. Kalau di restoran kan minimal kan 20, 25, sampai paling kecil 15.000. Karena bumbunya kan berapa macam. Saya pakai bumbu aja kan, kalau orang lain cuma 2 macam. Kalau saya sampai 5 macam. Itu bumbunya yang digoreng itu sampai 5 macam. Kayak akan merasa ya Pak. Gitu. Nah terus masalah tulang sebenarnya sama, masalah tulang sama, nggak ada yang beda sama yang lain. Tapi kok kenapa orang-orang misalnya bercontoh ya dari Ciparai, dari Cangkring, dari Rencong, dari Muhammad Toha sampai jauh-jauh beli ke sini ke saya, karena apa? Nah itu yang untuk menghilangkan rasa amisnya ini, orang lain pasti terasa, kalau saya enggak. Gitu. Bisa sebelah tulang tuh nggak ada rasa amis itu nggak ada. Itu apa? Memang itu sih resep rahasia sih itu sih ya. Kalau masalah bumbunya sama orang lain. Itu pengolahannya yang membuat banyak pelanggan yang menetap di Pak Haji. Makanya kalau sekarang kan tutup, banyak yang nanya-nanya kenapa belum buka. Karena kan saya kan ada kesibukan yang lain, bukan bangkrut, bukan yang mau buka, cuma kan saya ada kesibukan yang lain. Baik kan tadi kata
kata Pak Ai, bahwa pelanggan Pak Ai itu kan sampai ke mana? Ke Ciparai. Ciparai. Nah, itu cara penyebarannya bisa sampai tahu itu gimana? Nah, cara penyebarannya seperti dari sebenarnya nggak disebar ya, nggak. Kan misalnya dia tuh dari Ciparai ke sini, misalnya ada saudara gitu kan. Nah pas kebetulan beli, nah dia kan sama merasakan rasa gitu kan. Kok rasanya beda gitu. Nah akhirnya kan datang lagi ke sini, beli lagi, datang lagi ke Jadi sini. pelanggan tetap. Gitu. Nah, kan selain rasanya yang enak, Pak Ai juga terkenal dengan penjual yang ramah. Nih, Pak Ai bagaimana sih cara menjaga hubungan yang baik antara Pak Ai dan para pelanggan Pak Ai? Kalau masalah itu intinya kita harus dengan humoris ya. Kalau jualan misalnya kita nggak banyak humoris, ya orang pada lari. Nah, meskipun rasanya enak. Pada lari karena satu kita nggak boleh nolak, misalnya kita mau masak sendiri silahkan gitu kan. Terus misalnya ini kalian silahkan gitu. Jadi kita harus banyak bercanda ya, ini minimal humoris lah, jadi pelanggan tuh senang gitu kan. Sama Pak Ai senang kebanyakan, nggak istilahnya nggak pernah ditolak kan. Kan ada kalau orang lain kan bikin sendiri nolak atau nggak usah sama saya aja. Kalau saya sih bebas kan ya. Yang juga kan tahu sendiri kan, banyak yang makan sendiri gitu. Oh, jadi selain bersikap humoris, tapi Pak Ai juga menerapkan bahwa pembeli adalah raja. Jadi bebas gitu jualannya. nah Pak Ai, selain seblak, kedepannya itu mau menjual seblak atau mengadakan menu lain ya Pak Ai? Banyak sih sebenarnya ya, cuma kita kan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan daya beli. Oh, jadi terkadang sesuai kondisi lah. Kalau Ramadan berarti ada menu baru nih, atau hari biasanya menu baru tersebut hilang. Jadi sesuai kondisi. Soalnya bukan hilang, kata tadi kan daya belinya. Dulu kan pernah saya kan bikin spaghetti. Nah spaghetti kan minimal kan 7.000 ya. Nah kalau di sini susah, kayak segitu. Orang bukan Masalahnya kurang tepat. jadi mikir 2 kali kan untuk mau spaghetti. Jadi kan spaghetti kan pakai ceker, pakai tulang, gitu kan. Jadi berat mungkin untuk belinya. Itu kan pernah, makanya saya nggak lama. Jadi spaghetti kan sausnya harus khusus gitu kan. Yang menyesuaikan para pembeli. Makanya saya ya tetap di sebelah aja. Sebab itu kan makanya kadang-kadang kan ada tulang ada enggak, itu kan disesuaikan. Misalkan hari-hari biasa kan kali yang belinya kan minim, misalkan orang lain kan nggak ada yang jual 3.000 yang lain. Berarti warung Pak Ai salah satu paling favorit karena selain dari rasa juga dari harga Pak Ai ya. Makanya kan seperti jual inilah contoh mie telur ya. Mie telur kan cuma berapa orang yang berani harga 3.000. Sedangkan anak kecil kalau dikasih 1.500 satu jajan 3.000, berarti otomatis nggak bakalan mau dikasih harga 1.500 satu. Oh, jadi dari anak kecil juga ada yang beli. Anak kecil misalkan udah banyak yang beli 3.000 kan. Kan kebanyakan kalau contoh lah Yasin, kan mie telur Yasin 3.002. Kalau anak kecil dikasih satu 1.500, otomatis bakalan nolak. Gitu, makanya saya sesuaikan buat orang dewasa. Nah, harga segini kan mungkin kalau orang dewasa kan nggak bakalan nawar seperti anak kecil kan gitu. Makanya 3.000 kasih gitu. Pak Ai dengan harga yang murah pernah ngalamin rugi gak, atau rugi tapi kembali lagi karena laris jadi gak rugi lagi atau gimana gitu? Kalau masalah jualan sih ya kadang-kadang untung rugi ya. Jadi nggak bisa tetap harus untung enggak.
Kadang-kadang kan ada sepi, ada rame, nah ada untung, ada rugi, itu udah hal biasa sih kalau masalah jualannya. Nah, jualan apapun sama, gitu. Cuma kita harus kuat, harus bertahan, gitu kan. Jangan menyerah, gitu. Jujur, sebenarnya saya minim, jualan pakai resep itu minim. Karena dari modal kalau dilihat kan Pak bumbunya kan kaya ya, sedangkan harga masih murah. Itu minim sebenarnya. Contoh lah misalnya enak paling contoh sebelah tulang 10.000. Itu kan kalau di orang lain kalau sebelah tulang itu paling tulangnya 3 biji ya, 4 biji 10.000. Tapi itu kalau di saya menu yang lainnya aja sampai berapa macam kan, mie, tahu, bakso, tambah tulang itu kan bukan 3 biji, sampai 5 sampai 6 biji. Itu minimnya gitu. Makanya untuk bukan nggak bisa saya naikin atau naikin harga atau ngurangin menu, bukan nggak bisa sebenarnya. Cuma ya mungkin untuk 1 hari. Kedepannya nggak bakalan beli lagi. Itu beda dengan di tempat yang lain. Kalau tempat lain kan udah biasa, misalnya taruhlah misalnya 7.000, paling tulangnya 2 biji 3 biji, terus menunya kan sedikit. Terkadang kalau yang lain kan harga mahal karena ingin untung, tapi pelanggan kan nggak ada apa kan. Yang penting pelanggan meskipun enak, ini sebelah bisa dikatakan laris nih karena entah rasanya yang enak, tapi nggak dimanfaatkan untuk mengambil penghasilan yang lebih. Tapi Pak Ayi Kalau saya sih sebelahnya serbaguna ya. Maksud serbaguna itu untuk dimakan biasa, yang untuk dimakan sama nasi juga bisa. Karena apa? Karena kan ada saus kecap, itu lebih enak gitu. Jadi kebanyakan di sini kan kalau beli sebelah tulang gitu ya, kebanyakan yang pakai nasi gitu. Jadi lebih menyesuaikan juga rasa. Kalau pembeli itu Pak Ayi kan tadi ada anak-anak ya, ada anak-anak, dan kalau seperti ibu rumah tangga itu kan pasti ada. Nah selain dari itu, apakah ada seperti yang lewat nih, pedagang yang lewat ikut beli, atau yang mau kerja atau kelaukan di sini kan daerah Cijeruk itu termasuk kampung ya, dari yang di sawah nih Pak Ayi sengaja beli, Pak Ayi sering ada nggak seperti itu? Ada sih, cuma dulu kan pernah ada ya, seperti dari seberang, dari Limang Dua, dari Uli Hamzah, dari Lui Mutu ada. Bahkan saya nganterin kan beberapa porsi gitu. Cuma saya pikir bukan masalah pelanggannya ya, karena kan sibuk, jadi nggak bisa. Terus saya kan nggak punya asisten, saya kan lagi sibuk bikin buat ini, bikin buat anak-anak di sini kan yang beli, jadi terlalu sibuk. Dan satu itu, yang keduanya kan ya minimal lah, kita kan harus ada ongkir. Suka ada? Enggak ada, makanya saya males. Ya, harganya gitu ya segitu gitu. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah, walaupun banyak yang pesan nggak pernah saya anterin. Ya itu kasihan yang beli di sini. Itu kan sampai 10-15 porsi kan anterin sana, ya otomatis yang di sini kan ditinggal. Gitu ya, dia terbengkalai gitu. Maksudnya kalau mau dibeli ke sini, ya kalau nggak mau ya saya mau anterin gitu. Jadi terlalu sibuk ya, kalau ada asisten sih masih mending gitu kan. Pak Ayi pernah ngerasain dalam sehari itu teh sepi paling 1, 2, 3 yang mungkin pernah ngerasain? Pernah sampai dapat uang nggak waktu di dalam di rumah. Ketika di rumah sebelum ke samping yayasan. Makanya pindah ke sini tuh nyoba sebenarnya. Di rumah kan belanja sampai double ya untuk 2 hari. Pas jualan sampai dapat uang 25.000. Nah, pikiran nggak apa-apa lah. Karena apa? Karena kan barang banyak dan
gitu kan. Pas besoknya lagi segitu lagi, wah ini ada apa gitu, mungkin ini cobaan apalah, akhirnya pindah ke sini. Nah, akhirnya naik lagi. Di sini juga sama, Tapi tidak separah pas enggak separah itu. Paling ada masih kena 100 kalau di sini kan. Itu kalau jatuhnya lah 80 pernah gitu. Kalau ada tulang sih memang di atas 200 sih. Kalau nggak ada tulang kan, walaupun ada memang terjatuh kan masih ada saingan, di sana kan ada saingan. Jadi orang tuh ya mungkin di sini penuh lari ke sana kan gitu deh. Nah di situ harus kuatnya. Jadi kalau seandainya pedagang jualan paling sepi itu biasa. Itu biasa namanya jualan. Pasti bakal seperti itu ya. Tapi kalau orang yang tekun atau mempertahankan atau konsisten pasti bakal terus ramai. Nah Pak I, kan tadi bicara tentang sepi pedagang ya, rugi. Nah saya ini tentang larisnya Pak I. Pernah gak sih Pak I jualan itu sampai capek banget kan Pak I, gara-gara melayani pedagang yang terlalu banyak banget? Ya itu memang sering ya. Tapi kan alhamdulillah, makanya kata saya itu harus banyak humoris. Terus kita jangan pelit ya sama pelanggan. Pelanggan kalau misalnya mau bikin sendiri, ya silakan, kita kan ada rehatnya, ada istirahatnya, biarin pelanggan yang bikin gitu. Kita rehat. Ya, jadi kesempatan gitu. Kamunya kan gitu kan. Jadi ayo karena saya bikin sendiri silakan. Orang lain kan belum tentu. Ya, saya mah biasa-biasa aja gitu. Karena dia tuh paling cuma ngegoreng aja kan, bikin aja. Tapi kan kalau masalah takaran kan saya masih gitu yang ngatur gitu. Makanya anak-anak paling senangnya di situ ngapel-ngapelin. Seperti anak-anak muda, seperti yang udah berumah tangga bikin sendiri gitu. Jadi jangan pelit lah gitu. Pak I, keuntungannya berapa sih jualan Pak I? Karena saya pernah ngajak teman ke sini beli ke Pak I. Nah pas waktu ngasih sebelahnya ke teman saya kaget. Ini benar 5.000. Ini 5 jualan apa sedekah nih? Karena terlalu banyak kan Pak I. Nah pernah dari itu kan berapa sih Pak I untungnya gitu dari jualan sebelah, karena menganggap banyak orang yang pasti selain dari teman saya banyak juga orang lain yang menganggap bahwa itu terlalu banyak. Terlalu murah. Karena kan saya kan bilang, saya menyesuaikan. Contohnya untungnya nggak gede ya. Memang kalau dirinci ya, misalnya kalau belanja tulang sekian kilo, emang gede itu. Tapi kadang-kadang kalau udah di kios, masa kita mau beli nambah, minta tambah, nggak dikasih, caranya kan pelit gitu. Jujur nggak ada, saya nggak pernah untung gede. Ya minimal lah, mungkin untuk memanjangin hidup kita aja supaya bisa ngerokok, bisa nggak ada banyak. Ada untung 100-200 itu nggak ada. Bohong nanti jualan sebelah sampai untung segitu ini. Ya ada sih cuma kecil. Karena apa? Ya mungkin lah kayak sih juga lihat sendiri kan, gimana cara anak-anak beli, gimana cara orang tua beli kan. Saya nggak bisa nolak gitu. Ya itulah mungkin saya bukan punya sendiri ya. Jadi pembeli itu ya senangnya sama saya tuh gitu. Satu masalah bumbu atau beda, terus masalah ya cukup banyak humorisnya, terus masalah bisa bebas gitu kan, ngasih bikin sendiri gitu. Nah, itu katanya. Kalau masalah untung itu saya nggak bisa bilang masalah untung, jujur. Jadi ya minimal lah kita bisa merokok, bisa ngopi, coba alhamdulillah deh. Gitu. Ya kalau untung berat. Masalah kalau kita harus sesuaikan daya beli kita di daerah kita.
beda dengan misalnya taruhlah dari sini pindah ke depan ke Jalan Raya itu otomatis udah beda. Nggak bakalan ada harga yang 3.000 kan per porsi, pasti 5.000 ke atas gitu. Disesuaikan dengan cara takarannya. Susah, saya pernah bikin takaran yang kecil-kecil, tetap nggak bisa. Orang minta lebih, masa sudah lebihin dong, nggak bisa nolak. Makanya ya itu sebenarnya dari penjualan tuh kita yang penting ya ada humorisnya, emang ya itu masalah untung itu menurut berapa gitu. Jangan kita mengharapkan untung dulu. Yang kita udah banyak pelanggan juga, udah berterima kasih. Kalau masalah nanti masalah harga, masalah takaran kan kita bisa rencana itu kecil. Kita berjalan, contohlah sekarang udah tutup, sudah lama kan. Nah, kita bisa nanti sesuaikan. Nanti yang 3.000 tuh nggak bakal hilang, harga yang 3.000. Karena di sini banyak anak-anak. Kalau dihilangin anak-anak mau sebelah mau makan apa nanti? Mau sebelah tapi uangnya nggak cukup, cuma 3.000. Contoh di sini kan, di sini jatah bukan merendahkan orang sini ya. Di sini tuh uang jajannya pasti jatah. Makanya kecuali kalau sama orang tuanya beda kan, diantar sama orang tuanya kan. Maksudnya kan anak-anak beli 3.000, kalau kita nolak ditolak, kasihan kan. Jadi kan saya tahu daerah itu jatah jajannya tuh sisa jajan sekolah itu bukan minta dari orang tua. Gitu. Karena letaknya juga kondisi ekonomi di sini gak sesuai sama yang di kota. Beda dong dengan di depan. Di depan kan banyak yang lewat, gitu kan. Otomatis kita bisa banting harga. Terus di masalah takaran menu kan bisa kita ubah. Kalau sini nggak bisa. Ya, contoh tadi seperti ini. Di sana kan 1.500 satu. Kalau di saya tetap 1.000. Emang sebenarnya nggak ada. Ini itu. Nah, sedangkan beli kalau 5 kan cuma 7.000 ya. 5, berarti 10 biji. Kalau dijualan 1.000 kan udah 3.000. Ya. Kalau 3.000 belum diambil sama bumbu, gitu. Dan ada banyak gitu. Makanya saya mau kalau bisa, kalau saya 500 mungkin ada satu. Makanya kalau Bapak Yasin kan jual 3.000 kan, itu ada gitu kan. Tapi kalau sama anak-anak apa kalau mau dijual 1.500? Contohnya ke sana, kan anak-anak ada nggak mau, itu kan 1.500. Terus yang lainnya yang 1.500 lagi coba beli apa? Kalau sampai sini kan kalau 1.000, ini 1.000, misalnya tahu 1.000. Nah ini sedangkan tahu sendiri lah anak-anak di sini jajannya pengennya 3.000 tapi pengen banyak jadinya. Contoh mie telur sama mie ayam, ya permihan terus kan, banyak kan, jadi yang penting 3.000 tapi kayak 5.000. tapi perut kenyang gitu. Anak-anak di sini tuh gitu. Bahkan kalau saya lihat anak-anak di sini banyak ketimbang jajan di warung seperti snack-snack. Kalau pas Pak Ai dagang di samping yayasan ini jadi beralih ke sebelah. Terus itu masalah sambal. Itu kan orang lain kan, saya bukan jelekin orang lain ya. Itu memang berat sambal itu. Kalau saya kan anak kecil aja kan sini sampai 2 sendok. Nah 3.000 kan, 3.000 2 sendok. Kadang-kadang saya juga pikir, jangan banyak-banyak. Tapi itu saya nggak bisa. Kadang-kadang beli 5.000 sambalnya sampai 3 sendok. Itu memang udah nggak sesuai sebenarnya. Tapi toh ya biarinlah apa-apa yang penting kita kan. Bahkan saking itu kan banyak sekali pelanggan yang menetap di warung Pak Ai. Bahkan saking sukanya sama sebelah Pak Ai, dari anak kecil sampai dewasa. Bahkan saya pernah dengar bahwa usia 2 tahun lebih ya, masih kecil ya, suka sekali sama sebelah Pak Ai. Bahkan
Pai juga pernah kan, Pai pakai pelet alvan ya, saking sukanya ya sama sebelah Pai. Nah dari situ kan banyak sekali ya di daerah, bahkan satu kampung itu tahu sebelah Pai. Nah kedepannya Pai apakah ada rencana mau jualan nih di seperti Grab, Shopee, ada rencana seperti itu nggak sih Pai? Dari dulu memang pernah ada sih yang rencana itu, tapi ya mundur lagi karena apa? Gak usah di Grab juga, banyak yang datang dari jauh, itu kan. Ya seperti yang memang dua, hanya cuma ya itu mentoknya yang rasa juga. Nggak ada asisten. Kalau ada asisten yang itu misalnya kalau misalnya kita daftar ke Grab ya, terus yang jaga warung siapa? Tengah hari ya, nah, itu kan bukan nggak bisa, udah diposting ke mana kan sama anak-anak kan. Kemudian contoh ke Palasari, ada yang pesan misalnya 10 5 porsi, itu kan tanggung 5 porsi. Kalau 10 ribuan berarti 50 ribu. Ya, anterin ke sana jauh-jauh, di sini kan itu kan makan waktu. Itu, tapi kalau ada asisten kan bisa misalnya. Nah, ini ada asisten. Orang-orang kan pada nggak tahu nih, nggak tahu kenapa. Nah, itu yang mentoknya. Contoh ada anak saya kan, yang gede. Yang beli itu malah nggak pada nggak mau. Jangankan orang tua, anak kecil aja nggak mau. Jadi kuncinya Pak Ai juga yang dagang. Anak aja penuh Pak Ai. Karena mungkin Pak Ai dipercaya lebih jago ketimbang anaknya nih. Saya pernah nyoba ya, bumbunya beli di pasar, bumbu jadi kan. Kok beda ya? Jadi buat sama orang lain yang beda, saya sendiri. Kok beda ya ini? Jangankan rasa, baunya udah beda. Ya kan, udah dengan bikin sendiri lagi, gitu kan? Itu bikin sendiri lagi. Kalau resepnya itu tahu Pak Ai taunya pernah belajar atau gimana sih Pak Ai? Ya, saya punya teman orang restoran, jadi restoran. Ya sama jualan sebelah. Tuh, sama jualan sebelah di restoran. Sebelah kan paling murah tuh, kalau misalnya 15.000 ya satu porsi. Saya kan di sini jual paling 5.000 kan. Kamu dia bilang, kamu berani gitu, kira-kira gimana kan? Ganti enggak kamu? Ya, bukan ganti ya. Kamu nggak bakalan ganti. Kalau jual 5.000, 8.000, kesulitan saya aja kalau dulu sampai 15.000. Tahu resepnya itu dari pengalaman Pak Ai dulu pas waktu di restoran. Oh dari teman, resepnya teman. Bukan cuma macam kan. Nah bahkan saya sampai sekarang malah berani ngadu sih sama orang-orang restoran, sama yang contoh lah yang banyak kan sekarang yang banyak sebelah parasmanan gitu ya. Saya berani ngadu. Ngadunya di apa? Bukan satu sebelahnya, mungkin kalau menunya sama gitu ya, tapi masalah bumbu sama masalah sebelah tulangnya. Saya berani ngadu tuh. Walaupun misalnya di ramai banyak pengunjung, tapi rasa bau amisnya tuh pasti ada. Saya juga pernah ngalamin sih, mencoba beli lewat online sih. Cuma rasanya beda jauh sih Pak Ai. Beda jauh. Oh, orang dari Ciparai kan ada ya, makan lebih murah 7.000 satu porsi sebelah tulang. Tapi tulangnya bukan tulang bokong, tulang bekul gitu. Tapi katanya tetap rasa bau anjirnya itu amisnya masih ada. Tapi kenapa beli di si bapak ini nggak ada katanya. Bagaimana Pak Ai cara mengolah tulang tersebut, mengapa nggak bawa amis Pak Ai? Ada trik khusus kan? Ada, sebenarnya ringan sih, nggak usah ribet, ringan. Bumbu sama kan, sama seperti orang lain, cuma ada satu yang untuk menghilangkan rasa amis itu, anjir itu. Mau tahu? Waktu nanti disempat, nanti gimana tuh? Pak Ai pernah nggak sih
kanan tadi mau rencana masih mau ya lewat Grab lewat Serpuput kan, tapi gak jadi kan. Tadi Pak I pakai WhatsApp ya kirimnya. Karena sih pernah gak sih Pak I dari cara tersebut ada seperti contohnya itu anak-anak sekolah nih tahu dari sosmed Pak I, dari WhatsApp Pak I atau dari postingan Pak I nya ngajak yang lainnya ke sini, pernah gak sih? Pernah SMK 3 yang dari Palembang Itu tahunya dari Pak I atau anak Pak I? itu dari anak. Anak kan anak bawa ke sini kan, terus dia kembali lagi gitu. Jadi kan ya intinya mungkin dari satu harga ya murah, terus masalah rasa mungkin kan ada banyak. So kalau nah ini kan rencana saya kan mau buka di depan, cuma ya mungkin satu kan biayanya besar ya kalau buka di depan itu kan, Di depan di dekat jembatan itu kan biayanya lumayan lah. Itu bisa tidak dari sana kan. Cuma anak-anak kesini ibu-ibu jauh ke sana. katanya beli ke sana jauh katanya. Nah kan di sini ada tukang sebelah. Jadi nah kemarin ada kan anak ada ibu-ibu, kenapa belum buka belum? Wah janji hari ini mau buka. saking ditungguin. Saya kan belum beres. Kan ada tukang sebelah itu mah untuk sampingan. Aduh. Yang utama di sini Kalau tetap untuk sampingan gimana? Ya kalau misalnya pengen sekali gitu karena sebelah, nah pasti lari ke yang lain. Gitu. Kalau pengen sekali, kalau nggak pengen ya nunggu pagi aja buka. Katanya hari Sabtu, hari Senin, hari Sabtu. Jadi memang besok tuh tadinya mau buka Sabtu. Cuma kan barusan ada lagi kendala bongkar rumah. Paling ini malah paling habis Agustusan. Pagi. Ini kan Agustusan sebentar lagi. Dan kan saya banyak kesibukan kan, saya mau ulang tahun nih. Ulang tahun. pas hari Agustusnya paling Pas harinya. Oh rame nanti ulang tahun. Jadi tanggung gitu waktunya. habis ulang tahun aja gitu. Ulang tahun paling. Itu pas ulang tahun Pak I lari ke ulang tahun ya Pak I. Pak I ngundang anak para pelanggan Pak I kan? Di sini ada 32 anak balita. Oh, Di sini. Ya minimal kelas 1 SD ya. yang itu juga pelanggan Pak I. Kelas 1 SD ke bawah itu 32 kalau misalnya. Ya hiburan aja. Dan hiburannya juga banyak. Alhamdulillah hiburannya ada perlombaan. Kan pelaksanaan ulang tahun Pak I kan tanggal 17 kan bareng sama hari kemerdekaan sama acara-acara yang lain. Pernah kan sebelumnya juga katanya Pak I pernah juga melaksanakan ulang tahun ininya. Pernah nggak sih Pak I ada halangannya gitu? Oh itu masih belum pernah ya. Cuma kan sekarang yang Karang Taruna yang mengalah. Oh mengalah. Kalau untuk mungkin pindah ke hari Minggu mungkin Karang Taruna. Karena kan masalah ulang tahun kan nggak bisa dipungut. Gitu. Ya kalau di Barangkali kan seperti yang kemarin kan kejadian kemarin kan kacau kan. Oh jadi pernah juga tahun kemarin Pak I? Kemarin kan waktu itu yang rumah sebelah kan saya kan MC-nya. Di sini kan ada anak-anak perlombaan akhirnya kan lari ke sana. Karena saya lebih ramai di sana. Jadi kayak jadi rintangan juga ya. itu dan ya akhirnya karena sekarang malah. Ya saya kan di sana kan ada perlombaan kan rumah joget, rumah karaoke, terus ambil koin di terigu, itu kan banyak. Bukan perlombaan Agustus ini cuma bersyukuran aja. Jadi nggak bisa satu pautan dengan Agustusan. Coba untuk memelihara anak-anak ya. Oh jadi ulang tahun Pak I jadi seperti pesta Agustus juga. Karena itulah itu. Mungkin itu Pak I
Terima kasih sudah berbagi cerita pengalaman yang inspirasi yang menarik ya Pak. Ya, mudah-mudahan buat Pak Yasin mau bermanfaat ya. Amin amin amin. Nilainya bagus. Amin. Terima kasih kepada para pendengar yang telah menyimak podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Yasin. Amin. Amin. お電話ありがとうございます。本日の業務は終了しました。恐れ入りますが、営業時間内におかけ直しください。